Baik, teman-teman, kita lanjutkan materi TOEFL kita, lebih tepatnya di bagian structure ya. Jadi hari ini kita ada di hari ketiga dan kita nanti akan mempelajari lebih lanjut tentang kata kerja atau verb ya. Jadi sebenarnya verb ini atau kata kerja ini sudah kita pelajari di hari pertama, teman-teman, tentang eh, pengenalan kalimat ya. Yang mana di awal gitu kita sudah belajar kalau kalimat atau sentence itu wajib memiliki subjek dan predikat, ya kan? Subject and predicate gitu ya. Nah, predikat sendiri itu dibuatnya adalah dari kata kerja atau verb gitu ya. Nah, tapi tidak semua kata kerja tapi tidak semua kata kerja itu bisa jadi predikat ya, teman-teman. Makanya saya menghindari penyebutan subjek verb. Saya nyebutnya subjek predikat. Takutnya kalau saya menyebutnya subjek verb, setiap teman-teman menemukan verb nanti akhirnya dianggap predikat. Padahal ada beberapa kata kerja yang tidak bisa jadi predikat, teman-teman ya. Jadi kata kerja yang bisa jadi predikat itu hanyalah verb satu atau verb SIS, kemudian verb 2 kalau lampau ya, teman-teman, dan juga auxiliary yang ketemu dengan kata kerja gandengannya. Materi kita hari pertama, ya kan? Nah, selain kata kerja yang teman-teman temui ini, selain verb satu, verb SIS, verb 2 dan auxiliary verb, walaupun dia kata kerja, dia bukan predikat atau bisa dibilang kata kerja yang tidak bisa jadi predikat dan akan teman-teman temui di dalam soal atau di dalam kalimat apapun di dalam bahasa Inggris itu ada kemungkinan juga, teman-teman. Jadi ada verb yang tidak bisa jadi predikat gitu ya. Non predicate gitu ya. Ini sebutan yang saya buat sendiri. Jadi kata kerja yang tidak bisa jadi predikat itu adalah yaitu verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya ya. Kemudian verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya dan yang terakhir adalah to verb 1. Nah, jadi kata kerja itu ada yang bisa jadi predikat, ada yang tidak. Gitu ya, teman-teman. Nah, masalahnya di sini adalah seringkali verb 2 dan verb 3 itu wujudnya sama, teman-teman. Ya, jadi caranya melampaukan kata kerja atau caranya membuat kata kerja menjadi verb 3 itu biasanya di belakangnya ditambahkan ed walaupun tidak semua ya, teman-teman. Contohnya misalkan misalnya meminjam. Meminjam itu borrow verb satunya ya. Nah, verb 2-nya borrow itu borrowed. Nah, verb 3-nya juga sama, teman-teman. Borrowed, gitu ya. Nah, sedangkan di dalam kalimat, kalau dia verb 2 itu predikat, kalau verb 3 itu bukan predikat. Nah, bagaimana sekarang kita bisa menentukan kalau di dalam kalimat itu verb 2 atau verb 3 ketika kita menemukan ada kata kerja yang akhirannya ed. Nah, kita akan pelajari hari ini, teman-teman. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar lebih lanjut mengenai kata kerja, sorry, teman-teman, atau verb ya. Jadi kata kerja. Nah, kalau kita artikan atau secara makna, jadi memang kata kerja ini teman-teman kalau bisa ya, jadi sebenarnya penting sekali untuk mengetahui arti dari kata kerja. Karena kalau teman-teman tidak mengetahui arti dari kata kerja tersebut akan kesulitan menentukan materi kita hari ini seperti itu. Jadi kata kerja itu ketika diartikan atau secara makna itu nanti akan ada dua jenis, yaitu ada yang butuh objek atau kalau di kamus namanya transitif ya teman-teman. Maaf, ya ada yang butuh objek, ada juga yang tidak butuh objek. Kalau butuh objek tadi namanya adalah transitif. Jadi transitive verb itu adalah kata kerja yang butuh objek ya. Sedangkan kalau yang tidak butuh objek itu sebutannya adalah intransitif. Jadi intransitive verb itu adalah kata kerja yang tidak butuh objek. Nah, contoh kata kerja yang butuh objek itu adalah refract, artinya membelokkan atau membiaskan gitu ya. Emit artinya apa ya teman-teman, memancarkan atau mengeluarkan gitu ya atau menghasilkan. Produce itu memproduksi atau menghasilkan. Obtain artinya mendapatkan. Cause artinya menyebabkan dan masih banyak lagi. Nah, maksudnya butuh objek adalah misalnya teman-teman. Kalau saya bilang ke teman-teman misalnya nih, pabrik itu menghasilkan. Nah, kira-kira kalimat yang saya sampaikan tadi ke teman-teman itu sudah selesai atau belum? Kalau saya bilangnya, pabrik itu menghasilkan.
Belum ya? That's right. Nah, nanti pasti ada pertanyaan. Menghasilkan apa? Nah, apa atau siapa yang letaknya di setelah kata kerja itu fungsinya sebagai objek. Ya, teman-teman. Nah, kalau subjek itu apa atau siapa yang terletak di sebelumnya kata predikat atau di sebelumnya kata kerja. Kalau misalkan apa atau siapa di setelahnya kata kerja atau setelahnya predikat itu sebagai objek. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi produce itu butuh kata benda setelahnya sebagai objek. Jadi contohnya pabrik itu menghasilkan bahan pangan misalnya atau pabrik itu menghasilkan alat elektronik gitu ya. Jadi produce itu harus dikasih objek. Nah, sedangkan ada juga kata kerja itu ketika kita artikan itu tidak memiliki atau tidak membutuhkan objek. Jadi jangan dikasih objek ya. Contohnya adalah occur, teman-teman. Nah, occur itu artinya terjadi. Terjadi itu nggak enak kalau dikasih objek. Misal saya bilang ke teman-teman, sebuah kecelakaan terjadi. Nah, pasti setelahnya nanti kalau mau ditambahkan sesuatu, itu diikuti oleh keterangan, bukan objek ya. Misalnya, sebuah kecelakaan terjadi kemarin. Sebuah kecelakaan terjadi di kota A. Ya kan? Jadi di kota A sama kemarin itu adalah dua contoh keterangan. Jadi tidak boleh kita bilang sebuah kecelakaan terjadi dia. Nggak bisa, teman-teman. Oke, jadi harus kata kerja ini atau yang tidak butuh objek ini jangan dikasih objek. Nah, contoh lain selain occur, kita punya appear, artinya muncul atau nampak. Fall, artinya jatuh. Oke, nah jatuh dan menjatuhkan beda ya, teman-teman. Kalau jatuh tidak butuh objek, bahasa Inggrisnya fall. Tapi kalau menjatuhkan, itu bahasa Inggrisnya drop. Tulisannya DROP, teman-teman. Dia adalah salah satu kata kerja yang butuh objek. Kemudian ada surge, artinya meningkat. React, artinya bereaksi. Dan masih banyak lagi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kenapa pentingnya atau apa pentingnya kita harus bisa menentukan kata kerja itu yang butuh objek atau yang tidak butuh objek. Jadi, teman-teman, di dalam kalimat, kata kerja yang butuh objek itu nanti bisa aktif, bisa pasif. Nah, semua kata kerja yang teman-teman temui dalam bahasa Inggris itu semuanya aktif, ya, kecuali dua rumus ini. Kalau teman-teman menemukan ada to be verb 3, itu pasif dan dia predikat, teman-teman. Tapi kalau verb 3 aja, nggak ada auxiliary sebelumnya, itu bukan predikat tapi juga pasif. Gitu ya, teman-teman. Jadi saya ulangi lagi, eh, kenapa kita perlu mengetahui kata kerja itu butuh objek dan tidak butuh objek? Karena di dalam kalimat nanti, untuk kata kerja yang butuh objek ketika kita artikan, bentuknya bisa aktif atau kalau diartikan nanti me. Contohnya meminjam, menghasilkan, mendapatkan, menyebabkan. Nah, tapi dia juga bisa pasif, teman-teman. Artinya nanti dipinjam, dihasilkan, didapat, atau didapatkan gitu ya. Kemudian disebabkan dan masih banyak lagi. Oke, dan bentuk dari aktif itu semua kata kerja yang kita pelajari dalam bahasa Inggris kecuali be verb 3 dan juga verb 3 yang berdiri sendiri. Jadi pasif itu bentuk rumusnya cuman ada dua, teman-teman. Kalau di predikat itu cuma be verb 3, kalau yang di bukan predikat itu verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Gitu ya. Dan ketika kata kerja yang butuh objek sudah kita bentuk pasif atau kita rubah menjadi pasif, itu tidak lagi boleh dikasih objek atau tidak lagi punya objek. Jadi objeknya harus hilang, teman-teman. Gitu ya. Nah, sedangkan untuk kata kerja yang tidak memiliki objek dari awal ketika kita artikan dia memang intransitif atau tidak butuh objek, dia tidak memiliki bentuk pasif, teman-teman. Atau nggak bisa dipasifkan. Jadi occur, appear, fall, search, react, dan seterusnya ini, dia tidak bisa dibentuk be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary. Gitu ya. Jadi dia hanya punya rumus aktif, teman-teman. Hanya bisa artinya me seperti itu. Jadi verb 1, verb SCS, verb 2 auxiliary verb kecuali be verb 3 ya. Dan juga verb ing dan to verb 1. Jadi dia nggak punya bentuk verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary. Seperti itu. Nah, sebenarnya materinya sudah selesai, tapi ada pertanyaan yang masih harus dijawab, teman-teman. Ya, jadi gini, pertanyaannya adalah, kenapa hanya kata kerja yang butuh objek saja yang bisa dipasifkan atau memiliki bentuk pasif. Sedangkan kata kerja yang dari awal memang tidak butuh objek itu tidak bisa pasif alias selalu aktif. Nah, jawabannya di slide berikutnya. Teman-teman, sebentar ini saya hapus dulu ya coret-coretannya. Jawabannya adalah
Jadi dalam bahasa Inggris, caranya kita membuat kalimat aktif ke kalimat, dari caranya kita membuat kalimat pasif dari kalimat aktif adalah, jadi misalnya ya, ini saya mengambil contoh kata kerja produce sebagai predikatnya. Misalnya, some trees produce resin in large quantities. Jadi beberapa jenis pohon itu menghasilkan resin dalam jumlah yang besar. Ini kalau kita analisa subjek predikatnya ya, teman-teman. Subjeknya adalah some trees, predikatnya adalah produce, objeknya adalah resin. Di situ ada keterangan in large quantities. Ya kan? Nah, nanti caranya membuat kalimat some trees produce resin in large quantities ini menjadi pasif, yaitu objeknya ini kita rubah menjadi subjek, teman-teman. Jadi di situ resin dulu ya, yang awalnya resin itu objek, dia jadi subjek, teman-teman. Jadi resin, nah kemudian kalau sudah dipasifkan, predikatnya atau verbnya itu harus dibentuk menjadi be verb 3. Di situ to be-nya menggunakan is, karena resin di situ nggak bisa dihitung ya, dia dianggap tunggal. Kemudian verb 3-nya adalah produce, nanti artinya dihasilkan. Gitu ya. Nah kemudian setelahnya pasif itu tidak boleh lagi punya objek. Jadi kata kerja yang butuh objek kalau sudah dipasifkan tidak boleh lagi punya objek. Makanya biasanya atau umumnya itu diikuti oleh preposisi by yang akan merubah kata benda setelahnya atau object of prepositionnya ini menjadi keterangan. By some trees, oleh beberapa jenis pohon, itu namanya adverb of agent. Siapa tahu teman-teman pengen ngecek di Google gitu ya. Jadi ada adverb atau keterangan yang namanya adverb of agent. Kalau dalam bahasa Indonesia, keterangan pelaku, seperti itu. Nah, setelahnya ada preposisi lagi, teman-teman. In large quantities. Nah, ini adalah keterangan juga. Gitu ya. Jadi kalau kata kerja yang butuh objek, sudah dipasifkan, tidak boleh lagi punya objek. Gitu ya. Jadi yang awalnya tadi adalah some trees produce resin in large quantities. Beberapa jenis pohon menghasilkan resin dalam jumlah yang besar. Ketika dipasifkan menjadi resin is produced by some trees in large quantities. Resin dihasilkan oleh beberapa jenis pohon dalam jumlah yang besar. Gitu ya. Jadi alasannya kenapa hanya kata kerja yang butuh objek saja yang bisa dipasifkan, karena alasannya nanti ada objek yang nanti kita ganti menjadi subjek atau kita rubah menjadi subjek. Nah, sedangkan pada kata kerja yang tidak memiliki objek atau tidak membutuhkan objek atau istilahnya intransitive verb, ya contohnya occur, appear, fall, source, react tadi, kenapa nggak bisa dipasifkan? Karena tidak ada objeknya yang nanti kita rubah menjadi subjek. Contoh ya teman-teman, in 1992 the Afghan communist, in 1992 the Afghan communist government fell to Taliban. Jadi kalau diartikan di tahun 1992 pemerintahan komunis Afghanistan jatuh kepada Taliban atau tangan Taliban atau pihak Taliban, gitu ya. Nah di situ kan to Taliban itu bukan objek, dia keterangan teman-teman. Nah, keterangan tidak bisa jadi subjek, tidak bisa jadi objek. Nah, karena nggak ada yang dirubah jadi subjek, ya udah berarti kalimat ini hanya bisanya aktif saja, tidak bisa kita pasifkan. Gitu ya, jadi itu alasannya. Nah, sekarang caranya kita mengenali dalam soal atau dalam kalimat itu dengan cara contohnya seperti ini. Caranya sama seperti biasa ya, teman-teman. Kita cari dulu kata kerja sebagai predikat. Pertanyaan saya ke teman-teman seperti biasa. Coba dilihat di soal, adakah teman-teman menemukan kata kerja yang bisa jadi predikat? Kalau ada, yang mana, teman-teman? Don't be afraid of making mistakes, guys. Jangan takut buat salah ya, karena kita belajar, ya ada kata was. Ya, was di situ dia adalah linking verb atau kata kerja murni, teman-teman. Dia sebagai predikat, bukan auxiliary ya. Karena setelahnya tidak ada kata kerjanya. Nah, subjeknya adalah Leonardo da Vinci. Ya kan? Nah, pertanyaan saya lagi ke teman-teman. Kira-kira di soal ada predikat lagi nggak selain was, teman-teman? Desain. Oke, pertanyaan saya ke teman-teman. Desain di situ predikat atau bukan? Bukannya, teman-teman. Alasannya kenapa? Ada preposisi yaitu to verb 1, yaitu ada to-nya.
Teman-teman ingat-ingat, ada 3 kata kerja yang tidak bisa jadi predikat, yaitu verb ing, kemudian verb 3, dan juga to verb 1. Nah, to design di situ adalah to verb 1, yang mana dia tidak bisa jadi predikat. Gitu ya, berarti bukan itu, teman-teman. Nah, tapi mungkin teman-teman ada yang menemukan selain itu, kira-kira yang mana? Nggak ada ya, teman-teman? Nah, yang titik-titik, oke. Jadi intinya di kalimat ini sudah lengkap. Ada satu subjek, satu predikat. Gitu ya. Nah, karena kalimatnya sudah lengkap, kira-kira nih, pertanyaan saya ke teman-teman. Yang alfa ini boleh nggak kita masukkan di titik-titik, teman-teman? Ya, betul. Karena dia tidak boleh kita masukkan di titik-titik ya. Karena ada auxiliary verb. Ya kan? Auxiliary verb itu fungsinya hanya bisa menjadi predikat. Dan kalau kita masukkan predikat di sini, predikatnya double. Sedangkan di kalimat itu tidak ada penghubung atau conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Materi kita kemarin ya. Nah, fanboys di sini ini bukan menghubungkan dua SP, teman-teman, karena tidak ada koma sebelumnya. Gitu ya. Nah, jadi berarti yang alpha nggak bisa karena nanti predikatnya double. Nah, kalau yang bravo nih, kira-kira pertanyaan saya ke teman-teman. Boleh nggak kita masukkan di titik-titik, teman-teman? Tidak bisa, betul Miss Reni. Tapi mungkin ragu ya. Jadi kenapa kok nggak bisa? Whose noun itu dia adalah kata benda. Employment itu noun ya atau kata benda teman-teman. Jadi conjunction kata benda itu adalah conjunction. Whose noun ya, dia adalah conjunction. Nah kalau kita masukkan conjunction lagi di sini, nanti kita akan membutuhkan satu subjek predikat lagi. Tapi di situ nggak ada ya. Jadi Bravo tidak bisa teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau yang Charlie ini kemungkinan bisa. Oke, kita tahan dulu. Nah, alasannya kenapa? Karena dia to verb 1. To verb 1 itu di dalam kalimat itu bukan predikat tapi dia keterangan. Di dalam kalimat itu keterangan ada berapapun tidak masalah, teman-teman. Gitu ya, kita tahan dulu. Nah, sekarang ini adalah masalah kita hari ini yang saya sampaikan hari ini. Kita harus bisa menentukan kalau ada kata kerja yang berakhiran ed, apakah dia verb 2 atau dia verb 3. Karena kalau ini verb 2, di sini nanti tidak bisa jadi jawaban ya karena predikat, teman-teman. Nah, tapi kalau dia verb 3 itu bisa jadi jawaban gitu ya karena verb 3 itu bukan predikat dan kita memang tidak butuh predikat. Nah, cara menentukan apakah employed ini verb 2 atau verb 3 ataukah pasif yaitu dengan cara mengetahui arti kata employ dulu, teman-teman. Nah, employ itu artinya adalah mempekerjakan. Employ itu verb satunya ya. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman, mempekerjakan itu butuh objek atau tidak? Kalau misal saya bilang ke teman-teman nih, pabrik itu mempekerjakan. Nah, butuh ya, teman-teman, karena kita nggak mungkin hanya bilang pabrik itu mempekerjakan. Nah, mempekerjakan apa atau mempekerjakan siapa, ya kan? Nah, otomatis mempekerjakan ini butuh objek atau dari verb yang transitif. Gitu ya. Nah, kata kerja itu yang butuh objek itu harus dikasih objek, teman-teman. Nah, sekarang kita cek setelah titik-titik pas atau setelah letaknya employed ini nanti ada objek atau tidak. Nah, di setelah titik-titik itu nabrak preposisi. Preposisi itu diikuti kata setelahnya menjadi keterangan. Keterangan tidak bisa jadi objek. Nah, kalau ada kata kerja butuh objek, tapi tidak ada objeknya, wajib dipasifkan. Berarti itu pasif, teman-teman. Nah, kalau pasif, pertanyaan saya ke teman-teman, berarti ini verb 2 atau verb 3? Masih ingat nggak tadi? Pasif rumusnya cuma 2. Iya, betul, Miss Grace. Jadi ini adalah verb 3, teman-teman. Oke, nah kalau verb 3 ini kemungkinan bisa jadi jawaban di sini. Nah, sekarang caranya membedakan adalah yang Charlie to verb 1 itu aktif, teman-teman. Kalau aktif, employee tadi butuh objek, tapi di sini tidak ada objeknya. Iya kan? Nah, berarti yang Charlie tidak bisa. Oke, jadi kita butuhnya yang pasif. Jadi jawabannya yang delta. Seperti itu. Nah, nanti kalau dibaca, Leonardo da Vinci was one of the artists and engineers employed to design innovative war machines and fortifications for military campaigns during his time. Kalau diartikan, Leonardo da Vinci merupakan salah satu dari seniman-seniman dan insinyur-insinyur
yang dipekerjakan untuk mendesain mesin-mesin perang inovatif dan perbentengan untuk kampanye-kampanye militer selama hidupnya. Kalau diartikan seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Jadi employed di situ verb 3. Alasannya tadi kenapa? Karena employee itu butuh objek tapi tidak ada objeknya, berarti dia pasif, teman-teman. Gitu ya. Jadi diingat-ingat kata kerja butuh objek, kok nggak ada objeknya, berarti harus dipasifkan. Gitu ya. Nah, lanjut lagi ke contoh kedua, teman-teman. Caranya sama. Pertanyaan saya ke teman-teman, coba dilihat di soal, adakah kata kerja yang bisa jadi predikat? Kalau ada, di kata apa? Iya, betul. Di kata use itu verb one ya, teman-teman. Nah, berarti di sini kita punya predikat, subjeknya adalah molecular biologists. Oke. Nah, kemudian pertanyaan saya lagi ke teman-teman. Coba dilihat di soal lagi, adakah kata kerja yang bisa jadi predikat selain use? Kalau ada, yang mana? Iya, betul. Nggak ada ya, teman-teman. Amplify di sini, ini tidak bisa jadi predikat karena sebelumnya ada to-nya. To verb 1 tidak bisa jadi predikat. Ya. Nah, jadi kalimatnya sudah lengkap. Tapi kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, kecuali yang delta ya, teman-teman. A, B, C, D itu semuanya ada turunan kata kerja study, yang artinya adalah meneliti. Gitu ya. Study itu meneliti atau mempelajari. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman. Meneliti atau mempelajari itu butuh objek atau tidak butuh objek? Butuh ya, teman-teman? Betul. Nah, sekarang kita lihat di setelah titik-titik itu ada objeknya atau tidak. Nah, ternyata di setelah titik-titik ada kata benda yaitu genetics. Ya, betul, ada. Oke, berarti kita harus cari yang aktif dan selain predikat. Nah, pertanyaan saya sebelum saya mencari jawabannya, teman-teman, saya mau tanya ke teman-teman nih. Kalau di sini ada objeknya, berarti yang Bravo ini verb 2 atau verb 3? Aktif atau pasif, teman-teman? Iya, betul. Ini adalah verb 2 ya, karena ada objeknya, itu aktif. Seperti itu. Oke, karena pasif itu tidak boleh dikasih objek, sedangkan di situ ada objeknya. Berarti ini bukan pasif tapi aktif, teman-teman. Berarti ini verb 2. Gitu ya, dapat ya teman-teman caranya. Nanti kalau teman-teman sering-sering seperti ini akan di luar kepala. Ketika menemukan sesuatu langsung, oh ini verb 2 pasti. Gitu. Nggak mungkin verb 3 karena ada objeknya, itu akan otomatis. Gitu ya, syaratnya sering-sering ketemu, sering-sering latihan. Nah, di sini verb 2 itu fungsinya hanya bisa jadi predikat, teman-teman. Predikat itu tidak boleh diletakkan di awal kalimat kalau di soal structure TOEFL ya. Dan juga di sini kita tidak membutuhkan predikat lagi karena tidak ada conjunction. Jadi yang Bravo tidak bisa. Oke. Nah, apalagi yang Charlie? Charlie itu jelas verb SIS, teman-teman. Verb SIS itu hanya bisa jadi predikat. Kita tidak butuh predikat lagi dan predikat tidak boleh diletakkan di awal kalimat di soal structure TOEFL. Gitu ya. Jadi yang Charlie juga tidak bisa, gitu ya, teman-teman. Nah, kalau yang delta, kalau misalkan teman-teman menemukan kata, kok belakangnya ada the-nya, itu adalah kata benda. Nah, kata benda itu tidak boleh punya objek, teman-teman. Hanya dua kelas kata yang boleh punya objek, yaitu kata kerja, dan kata kerja itu pun yang transitif ya, atau yang butuh objek, atau eh, preposisi. Jadi preposisi itu juga butuh objek. Oke, yang mana nanti akan dirubah menjadi keterangan. Jadi ini adalah dua kelas kata yang boleh dikasih objek. Seperti itu. Jadi delta nggak bisa ya, kata benda tidak boleh punya objek, teman-teman. Nah, berarti jawabannya adalah yang alfa. Kata kerja yang tidak bisa jadi predikat dan dia aktif. Gitu ya. Nah, nanti kalau dibaca, to study genetics, molecular biologists use PCR to amplify DNA segments for analysis. Jadi kalau diartikan untuk mempelajari genetik, para ahli biologi molekular itu menggunakan PCR untuk memperbesar gitu ya bagian-bagian DNA demi kepentingan analisis seperti itu atau untuk analisis seperti itu. Itu ya. Nah, contoh terakhir teman-teman. Caranya sama, dicari kata kerja di soal yang bisa jadi predikat. Pertanyaan saya ke teman-teman, adakah kata kerja yang bisa jadi predikat, teman-teman? Kalau ada, yang mana? Ya, yeah, that's right. Supports itu adalah verb SES ya.
Dan verb SIS itu hanya bisa jadi predikat di dalam kalimat, teman-teman. Oke. Nah, subjeknya itu di depan itu berupa gerund ya. Jadi gerund itu adalah kata kerja yang kita paksakan menjadi kata benda. Atau kata kerja yang difungsikan menjadi kata benda itu namanya adalah gerund. Nah, gerund itu bentuknya adalah verb ing. Jadi kalau kata kerja itu kita mau tempatkan sebagai kata benda, entah di subjek, entah di objek ya, teman-teman, maka harus dirubah menjadi verb ing. Itu namanya gerund, seperti itu. Nah, contohnya, consuming foods. Di sini dia adalah subjeknya. Pertanyaan saya lagi ke teman-teman, selain sports, ada lagi nggak kata kerja yang bisa jadi predikat? Kalau ada yang mana? Nggak ada ya? Betul, teman-teman. Berarti kalimat sudah lengkap. Di soal juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, berarti kalimat sudah lengkap, teman-teman. Oke, satu subjek, satu predikat. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D. Nah, sebenarnya saya coba tanya ke teman-teman. Yang alpha ini boleh nggak, teman-teman, dimasukkan ke titik-titik? Dia verb SIS nih. Boleh nggak verb SIS dimasukkan di sini? Alasannya kenapa? Kok nggak boleh? Alasannya karena dia predikat. Nanti predikatnya double. Betul, karena di soal sudah ada predikat. Jadi nggak boleh ya, teman-teman. Alpha nggak bisa. Verb SIS itu fungsinya hanya bisa menjadi predikat. Sama kayak sports. Nah, sedangkan di soal sudah ada predikat, tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Artinya, alpha tidak bisa. Kita nggak bisa memasukkan predikat lagi. Ya kan? Nah, kalau yang Bravo, contain. Kalau teman-teman lihat, di setelah titik-titik itu ada objek healthy fats. Artinya, lemak-lemak sehat. Itu kata benda ya, teman-teman. Lemak itu. Nah, berarti otomatis dia objek. Nah, kalau dia punya objek, berarti combined di sini, ini aktif, verb 2, atau pasif, verb 3. Iya, betul. Dia aktif ya, dan dia verb 2. Diingat-ingat, teman-teman. Pasif itu tidak boleh lagi punya objek. Sedangkan di situ ada objeknya, berarti ini aktif, yaitu verb 2. Dan verb 2 itu sama kayak verb SIS, fungsinya di kalimat hanya bisa menjadi predikat. Gitu ya. Nah, berarti yang Bravo tidak bisa, teman-teman, karena predikatnya nanti double gitu ya. Nah, kalau yang Charlie, boleh nggak, teman-teman? Yang Charlie kita masukkan ke sini, kira-kira boleh nggak? Boleh ya, betul, Miss Reni. Kita tahan dulu tapi, betul, teman-teman. Kita tahan dulu, jangan langsung pilih Charlie. Nah, pertanyaan saya, kalau yang Delta, teman-teman. Delta ini kita masukkan ke titik-titik, boleh nggak? Ya, betul. Tidak boleh, teman-teman. Karena nanti subjeknya double, ada they, ada consuming foods. Predikatnya juga double, ada contain, ada supports. Gitu ya. Jadi yang delta tidak bisa. Ya sudah, jawabannya yang Charlie, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, consuming foods containing healthy fats. Nah, ini containing yang kedua ini bukan gerund ya, teman-teman. Karena dia fungsinya menjelaskan kata benda. Kalau yang consuming foods ini, dia menjadi kata benda. Nah, kalau containing di sini ini menjelaskan kata benda. Beda ya, menjadi kata benda itu sebagai subjek. Tapi kalau menjelaskan kata benda, dia bukan kata benda, teman-teman. Hanya penjelas saja. Artinya nanti juga beda. Containing ini artinya nanti yang mengandung, ada yangnya. Sama kayak kata sifat yang lain. Yang cantik, yang besar. Misalkan kucing yang lucu, rumah yang besar, mobil yang mahal. Nah, yang besar, yang lucu, yang mahal itu bahasa Inggrisnya big, cute, sama expensive. Itu kalau teman-teman cek di kamus, kelas katanya adalah kata sifat. Sama, containing ini nanti kalau diartikan yang ada yangnya, dia menjadi kata sifat. Istilahnya kalau di dalam bahasa Inggris, bukan gerund ya, kalau dia sebagai kata sifat, tapi present participle. Ini cuma nama sebenarnya, teman-teman. Tapi takutnya teman-teman nanti ngintip di buku, ya. Kalau di buku ini namanya present participle. Nah, present participle itu anggap aja adalah kata kerja tapi fungsinya sebagai kata sifat. Ya, kalau yang present itu bentuknya verb ing. Nanti artinya yang me. Oke. Jadi nanti kalau diartikan mengkonsumsi jenis-jenis makanan yang mengandung lemak sehat itu mendukung kesehatan otak dan fungsi kognitif. Seperti itu. Gitu ya. Jadi jawabannya yang Charlie. Nah, mungkin dari ketiga contoh tadi nih, sebelum kita lanjut ke latihan buat teman-teman, adakah yang pengen ditanyakan dulu? Silakan kalau ada pertanyaan.
Aman ya? Sepertinya saya rasa tidak ada yang bertanya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke latihan soal. Jangan takut salah, seperti biasa kita belajar. Kerjakan sesuai yang teman-teman pahami. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman semua menjawab delta. Dan oke, kita cek bersama ya, teman-teman. Seperti biasa dicari predikat dulu. Di situ ada was adopted, ya kan? Subjeknya adalah Carry Me Back to Old Virginia. Itu judul lagu, ya. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi, tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Berarti kalimat sudah lengkap, teman-teman. Ini kalimat sederhana ya, atau simple sentence. Subjek predikatnya cuma satu. Nah, kalau kita lihat di pilihan alpha, itu ada auxiliary verb, yang mana tidak bisa kita jadikan jawaban karena nanti predikatnya double, teman-teman. Ya kan, auxiliary verb itu fungsinya hanya bisa menjadi predikat. Kalau yang Bravo ada predikat lagi, ada subjek lagi, tapi nggak ada conjunction di soal, nggak ada juga conjunction di pilihan Bravo, berarti Bravo nggak bisa, teman-teman. Gitu ya. Charlie juga sama, ada subjek lagi, ada verb 2. Dari write, menulis, verb 2-nya wrote, yang mana nanti subjek predikatnya double, tidak ada conjunction, tidak bisa. Nah, jadi jawaban satu-satunya adalah yang delta. Betul, teman-teman. Dan nanti kalau dibaca, written by James A. Bland, Carry Me Back to Old Virginia was adopted as the state song of Virginia in 1940. Jadi ditulis oleh James A. Bland, Carry Me Back to Old Virginia itu diadopsi sebagai lagu kebangsaan Virginia di tahun 1940. Seperti itu. Oke, good job. Next, teman-teman, number two. Silakan. You have 30 seconds. Time's yours. Oke, waktunya habis dan saya lihat ada jawaban alpha, ada juga jawaban bravo. Ada juga jawaban Charlie. Mari kita cek bersama ya. Seperti biasa dicari kata kerja yang bisa jadi predikat dulu, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada to be yang berdiri sendiri atau yang di hari pertama saya sampaikan kata kerja yang buat syarat ya. Jadi kalau to be itu setelahnya nggak ada kata kerja lain, berarti to be itu berdiri sendiri sebagai predikat. Atau istilah lainnya namanya linking verb, teman-teman. Ya, namanya di buku itu linking verb, tapi itu cuma nama, intinya kata kerja yang nggak punya arti gitu aja. Nah, subjeknya adalah Indian Summer. Kalau ditarik ke belakang lagi, cari kata kerja lagi, di situ tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat, tidak ada juga conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Berarti kalimat sudah lengkap ya, teman-teman. Nah, masalahnya di pilihan A, B, C, D, itu ada turunan dari kata kerja occur, yang artinya adalah terjadi. Dan occur atau terjadi itu adalah salah satu contoh kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Teman-teman masih ingat, kata kerja yang tidak membutuhkan objek itu tidak bisa dipasifkan atau tidak memiliki bentuk be verb 3 dan juga verb 3 yang berdiri sendiri. Gitu ya. Jadi dia hanya bisa aktif, yaitu verb 1, verb SES, verb 2, auxiliary verb selain be verb 3 dan juga verb ing to verb 1. Itu bentuk dari kata kerja yang tidak memiliki objek. Jadi dia tidak memiliki be verb 3 dan juga verb 3 yang berdiri sendiri. Gitu ya. Nah, berarti yang delta salah ya, teman-teman, karena ada subjek lagi, predikat lagi. Nah, untungnya tidak ada yang menjawab delta. Nah, sekarang, nah kalau yang Charlie ini boleh nggak, teman-teman? Occurs itu kan verb SES. Boleh nggak yang Charlie? Nggak boleh ya, karena verb SES itu hanya bisa jadi predikat. Dan kalau nanti dimasukkan predikat lagi di sini, kita akan membutuhkan conjunction subject. Sedangkan di situ tidak ada conjunction subject lagi. Jadi yang cari tidak bisa, teman-teman. Oke, nah sekarang tantangannya adalah yang alpha sama yang bravo.
Sebelum saya kalau yang Bravo kan udah jelas ya, teman-teman. Verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman, yang alfa itu verb 2 atau verb 3? Oke. Nah, ternyata benar banyak yang kepleset ya. Jadi saya ulang lagi ya, teman-teman. Jadi kan tadi kata kerja itu dibagi menjadi dua, ya kan? Kata kerja itu ada dua. Yang pertama yang bisa jadi predikat, dan yang kedua ada yang tidak bisa jadi predikat. Nah, mungkin saya mau tanya ke teman-teman dulu. Kata kerja yang bisa jadi predikat dulu, teman-teman. Sorry. Maaf, warnanya saya ganti dulu ya. Nah, eh, oke lah, gini aja ya teman-teman, nggak apa. Nah, untuk kata kerja yang bisa jadi predikat, itu kata kerja apa aja? Masih ingat? Oke, verb satu, betul. Kita ini ulang-ulang terus supaya teman-teman nanti bisa di luar kepala ya. Verb SES, betul teman-teman. Kalau verb 3 nggak bisa ya, teman-teman. Verb 3 nggak bisa jadi predikat. Verb 2 betul, dan auxiliary verb. Nah, ini adalah kata kerja yang fungsinya menjadi predikat. Nah, sekarang kata kerja yang tidak bisa jadi predikat, teman-teman. Apa aja? Oke, verb 3 betul. Kemudian verb ing, nice. Satu lagi, to verb satu, betul, teman-teman. Oke, jadi ini adalah tiga kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Ya kan? Nah, setelah kita mengenali ini, kita juga belajar hari ini ada kata kerja yang butuh objek, ada juga kata kerja yang tidak butuh objek. Jadi kata kerja itu ada yang transitif. Transitif itu butuh objek gitu ya, teman-teman. Atau saya tulis saja transitif itu yang butuh objek, dan juga intransitif itu yang tidak butuh objek. Nah, kata kerja yang butuh objek atau transitif itu bisa aktif, bisa pasif, teman-teman. Nah, sedangkan kata kerja yang intransitif atau kata kerja yang tidak butuh objek itu hanya bisa aktif. Nah, sekarang pertanyaan saya ke teman-teman, masih ingat nggak rumusnya pasif tadi apa? Ada dua rumus pasif, teman-teman. Rumus pasif itu ada dua, yaitu yang pertama be verb 3, betul kalau dia predikat ya. Yang kedua adalah verb 3 yang berdiri sendiri. Nah, sekarang adalah eh, kata kerja occur ini, dia adalah kata kerja yang termasuk ke dalam intransitif. Ya, yang tadi saya contohkan di awal tadi. Nah, kata kerja yang intransitif itu tidak memiliki bentuk be verb 3 dan verb 3 yang berdiri sendiri. Ya kan? Dia karena hanya bisa memiliki bentuk aktif saja. Artinya dia tidak memiliki bentuk be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri. Nah, sekarang pertanyaan saya ke teman-teman lagi. Yang alpha occurred di sini dia berarti verb 2 atau verb 3, teman-teman. Dapat ya. Jadi yang alpha ini adalah verb 2, teman-teman. Dan verb 2 itu hanya bisa menjadi predikat. Oke. Nah, nanti kalau kita masukkan predikat lagi di situ, predikatnya jadi double. Nah, jawabannya adalah yang bravo, teman-teman. Gitu ya. Jadi diingat-ingat, kata kerja yang kalau kita artikan itu tidak butuh objek, maka itu tidak bisa kita pasifkan. Dia tidak memiliki bentuk be verb 3 ataupun bentuk verb 3 yang berdiri sendiri. Atau gini, kalau teman-teman menemukan kata kerja intransitif atau yang tidak butuh objek, ditambahkan ed belakangnya, sudah pasti itu verb 2. Ketika berdiri sendiri ya, tapi itu sudah pasti dia verb 2, teman-teman. Gitu ya. Tidak mungkin verb 3 karena tidak memiliki verb 3 yang berdiri sendiri seperti itu. Oke, jadi jawabannya adalah yang bravo. Nanti kalau dibaca ya, Indian summer is a period of mild weather occurring during the autumn. Jadi kalau diartikan, musim panas Indian merupakan sebuah masa dari cuaca hangat yang terjadi selama musim gugur. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi jawabannya yang bravo. That's okay. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya ya.
Sebentar, sepertinya tadi ada yang ingin bertanya, ada yang mengangkat tangan, tapi saya lupa. Mungkin teman-teman ada yang pengen bertanya dulu, silakan. Nggak ada ya, teman-teman. Atau mungkin tadi kepencet. Baik, kalau gitu kita lanjut ke nomor berikutnya dulu. Silakan, teman-teman coba dulu. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Silakan, teman-teman. Oke, waktunya habis, teman-teman. Silakan jawabannya dikirim di chat dulu ya. Baik, ada jawaban Charlie. Saya lihat semuanya menjawab Charlie. Seperti biasa, cari predikatnya dulu. Di situ ada lay, verb 1. Subjeknya some snakes. Nah, kemudian ada fanboys yang sebelumnya ada satu koma. Menandakan bahwa fanboys itu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Apalagi setelahnya ada kata ganti, teman-teman. Yaitu others. Nah, berarti itu sebagai subjek. Nah, tapi belum ada kata kerja yang bisa jadi predikat di sini. Berarti tugas kita di sini adalah mencarikan kata kerja yang bisa jadi predikat. Yang alfa otomatis salah ya, teman-teman, karena dia verb ing, berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Materi kita hari pertama. Kalau yang bravo, verb 3, yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat gitu ya. Nah, kalau yang Charlie itu verb 1 kemungkinan bisa dia predikat ya. Kalau yang Delta di situ juga kemungkinan bisa auxiliary verb dia juga predikat. Nah, bedanya Charlie sama Delta adalah kalau yang Charlie itu aktif verb 1 ya. Kalau yang Delta itu auxiliary verb berupa to be verb 3, dia pasif. Nah, untuk mengetahui kita butuhnya verb 1 atau maksudnya kita butuhnya aktif atau pasif, kita lihat di setelah titik-titik apakah ada objeknya atau tidak. Nah, ternyata setelah titik-titik ada kata benda birth. Itu kata, sorry, itu adalah objek posisinya di sini, teman-teman. Gitu ya. Jadi kata benda ini posisinya menjadi objek di dalam kalimat. Nah, karena ada objeknya, kita membutuhkan yang aktif. Ya, jadi jawabannya adalah yang Charlie bukan yang Delta. Seperti itu. Nah, nanti kalau diartikan, beberapa jenis ular itu bertelur. Tapi beberapa yang lain itu melahirkan anak yang hidup, anak yang sehat. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Charlie. Saya lihat semua menjawab Charlie ya. Kita cek bareng. Seperti biasa dicari predikatnya dulu. Di situ ada is overheated. Subjeknya adalah it. Kemudian ada conjunction when. Berarti di sini tadi kita harusnya butuh predikat lagi ya. Subjeknya adalah an elephant. Nah, berarti kalimat sudah lengkap. Maksud saya hanya butuh predikat saja di sini ya. Jadi carikan ABCD yang predikat saja. Yang alpha verb ing tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat, malah nanti jadi subjek gitu ya, gerund, subjeknya double atau jadi kata sifat mungkin. Menjelaskan elephant juga bisa. Kalau yang bravo ada predikat sebenarnya. Cuman ada subjek lagi, nanti subjeknya double ya. Kalau yang Charlie, nah ini ada predikat verb SES, begitupun diikuti objek. Karena flap itu artinya mengepak-kepakkan, dia butuh objek teman-teman. Jadi kemungkinan Charlie bisa. Kalau yang Delta, nah pertanyaan saya ke teman-teman. Flap di situ dia verb 2 atau verb 3 teman-teman? Iya betul, dia adalah verb 3 ya, karena tidak ada objeknya, sedangkan flap itu butuh objek. Kalau ada kata kerja, butuh objek tapi nggak ada objeknya, itu harus dipasifkan. Jadi ini verb 3 teman-teman. Verb 3 tidak bisa jadi predikat, sedangkan tadi kita butuhnya predikat. Jadi jawabannya yang Charlie ya. Nanti kalau dibaca seekor gajah itu mengepak-kepakkan telinga-telinganya
dengan penuh tenaga gitu ya, ketika dia kepanasan. Seperti itu. Oke, lanjut lagi teman-teman ke nomor berikutnya. Silakan, 30 detik dimulai dari sekarang. Alright, thumbs up guys. Oke, ada jawaban Charlie ya. Mari kita cek bersama. Oke, kita cari predikatnya bersama. Teman-teman, di situ ada is ya. Subjeknya adalah Emily Dickinson, kemudian ada conjunction although. Tarik ke belakang lagi di situ. Nah, di situ belum ada predikat lagi nabrak conjunction when. Predikat was, subjeknya adalah she ya. Nah, conjunctionnya ada dua, teman-teman. Kalau conjunctionnya ada dua, harusnya di sini ada predikat lagi. Karena predikatnya harus tiga ya, kalau conjunctionnya dua. Subjeknya adalah only seven hour poem. Sudah ada subjek, belum ada predikat. Jadi di sini kita hanya diminta mencarikan predikatnya saja. Oke, kita cek yang alpha di situ publishing, verb ing tidak bisa jadi predikat. Alpha nggak bisa. Yang Bravo have verb 3 itu kemungkinan jadi predikat ya. Charlie juga predikat auxiliary verb. Nah, kalau yang delta ini kita harus cari tahu dulu. Apakah dia verb 2 predikat ataukah dia verb 3 bukan predikat. Cara mengetahuinya, publish ini artinya menerbitkan atau mempublikasikan, teman-teman. Yang mana butuh objek ya, karena kita nggak mungkin hanya bilang ke orang, besok saya akan mempublikasikan. Nah, mempublikasikan apa? Harus lengkap ya, mempublikasikan buku atau mempublikasikan novel dan sebagainya. Seperti itu. Jadi, publish ini butuh objek. Sekarang kita cek setelah titik-titik apakah ada objek. Ternyata tidak ada, teman-teman. Nah, kalau kata kerja butuh objek tapi nggak ada objeknya, berarti di situ bukan aktif tapi pasif. Itu verb 3. Nah, verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya antara Bravo sama Charlie. Bedanya Bravo sama Charlie apa? Kalau yang Bravo itu menggunakan auxiliary have. Oke, sedangkan yang Charlie menggunakan auxiliary to be. Nah, have verb 3 itu artinya aktif, teman-teman. Ya, jadi have verb 3 itu aktif. Oke. Nah, berbeda dengan be diikuti verb 3. Nah, kalau be diikuti verb 3 itu pasif. Untuk mengetahui kita butuhnya yang aktif atau yang pasif, kita lihat di teks atau di soal apakah ada objeknya atau tidak. Ternyata di setelah titik-titik tadi tidak ada objeknya ya. Kalau ada kata kerja butuh objek tapi nggak ada objeknya, harus kita carikan yang pasif atau yang be verb 3. Nah, jadi jawabannya adalah yang Charlie. Betul, teman-teman. Nanti kalau dibaca, meskipun Emily Dickinson itu merupakan seorang pujangga Amerika yang sangat terkenal saat ini, hanya 7 dari puisi-puisinya dipublikasikan ketika dia masih hidup dulu. Seperti itu. Oke, good job guys. Lanjut ke number 6, silahkan. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke guys, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat. Kemudian kita bahas bareng. Baik, ada jawaban Alpha, Bravo, dan juga Charlie ya. Mari kita, ada juga Delta. Nah, sudah lengkap berarti ya. Kita bahas bareng aja teman-teman. Seperti biasa dicari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang ada verb 2 yaitu became. Verb 2 itu hanya bisa menjadi predikat ya. Subjeknya adalah Pearl Asbuck, ini nama orang. Kemudian nggak ada kata kerja lagi yang bisa jadi predikat ya. Juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Berarti kalimat ini sudah lengkap. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D ada turunan kata kerja receive, artinya menerima. Nah, pastinya teman-teman sudah paham ya kalau menerima itu pasti butuh objek. Karena kita nggak mungkin hanya cerita ke orang, Pak, kemarin saya menerima.
Nah, pasti bapaknya yang kita ajak ngobrol pasti bingung menerima apa gitu ya. Jadi menerima itu harus dikasih objek. Nah, sekarang kalau kita lihat di setelah titik-titik, di situ ada objeknya, teman-teman, yaitu the Nobel Prize. Itu kan objek ya. Jadi tugas kita di sini adalah mencarikan kata kerja yang bukan predikat atau non predikat gitu ya. Yang mana dia aktif. Nah, yang non predikat dan aktif itu cuma dua, teman-teman. Ya, yaitu to verb satu ataupun verb ing. Nah, kita cari to verb satu atau verb ing. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang bravo, teman-teman. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya ke teman-teman. Yang alfa itu berarti kalau ada objeknya, berarti itu verb 2 atau verb 3? Yang alfa, teman-teman. Ya, betul. Dia adalah verb 2. Aktif ya, karena ada objeknya. Nah, kenapa verb 2 nggak bisa dimasukkan ke sini? Karena di soal sudah ada verb 2, itu predikat. Nggak ada conjunction. Tidak bisa kita masukkan predikat lagi, nanti pemborosan. Gitu ya. Nah, kalau yang Charlie kenapa salah? Ada subjek lagi, ada predikat lagi, tidak ada conjunction. Nggak bisa ya. Kalau yang delta itu jelas auxiliary verb ya, teman-teman. Dan auxiliary verb itu hanya bisa jadi predikat, sedangkan di soal kita tidak membutuhkan predikat lagi karena tidak ada conjunction. Jadi jawabannya yang bravo. Nanti kalau diartikan, di tahun 1938, Pearl S. Buck menjadi wanita Amerika pertama untuk menerima penghargaan Nobel atas literatur. Seperti itu. Oke, lanjut lagi teman-teman ke nomor berikutnya ya. Silahkan dicoba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke guys, thumbs up. Dan saya lihat ada jawaban delta. Dan semuanya menjawab delta ya. Oke, kita cek bareng. Seperti biasa dicari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat, berarti di sini kita butuh predikat. Subjeknya adalah Dennis Chavez. Nah, berarti kita di sini hanya butuh predikat saja. Ya, yang alpha tidak bisa karena ada conjunction, teman-teman. Kita nggak butuh conjunction ya. Nah, kalau yang bravo, ini bisa saja dia verb 2, predikat. Bisa saja dia verb 3, bukan predikat. Cara menentukannya, kita coba di sini, dimasukkan ke titik-titik. Ya. Nah, kata elect itu artinya adalah memilih, teman-teman. Nah, memilih itu butuh objek ya, teman-teman. Sekarang kita lihat di setelah titik-titik itu tidak ada objeknya. Ada kata kerja butuh objek, tapi tidak ada objeknya. Berarti sekarang pertanyaan saya ke teman-teman, elected di sini ini aktif verb 2 atau pasif verb 3, teman-teman. Verb 3 ya, betul, pasif. Jadi kalau ada kata kerja butuh objek, tidak ada objeknya, berarti itu pasif. Dan verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Tadi kita butuhnya predikat. Gitu ya. Berarti yang bravo nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie ada conjunction. Subjek predikatnya cuma satu, tidak membutuhkan conjunction. Materi kita kemarin hari kedua ya. Nah, jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Auxiliary verb itu predikat. Jadi nanti kalau dibaca, Dennis Chavez dari New Mexico terpilih atau dipilih gitu ya, menuju kursi DPR, House of Representatives itu kalau saya nggak salah artinya DPR, teman-teman. Jadi dipilih menuju DPR di tahun 1930 dan menuju Senat atau menuju kursi Senat, menduduki kursi Senat di tahun 1938. Seperti itu. Gitu ya. Next teman-teman ke number 8. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Alright guys, thumbs up. Silahkan yang sudah menemukan jawaban mungkin boleh dikirim di chat ya.
Nah, sepertinya belum ada, nggak apa. Kita bahas bareng kalau gitu. Seperti biasa dicari predikatnya dulu. Nah, mungkin saya bertanyanya saya ganti deh. Apakah teman-teman di soal menemukan ada kata kerja yang bisa jadi predikat? Kalau ada yang mana, teman-teman? Nggak ada ya, betul teman-teman. Tidak ada kata kerja yang bisa jadi objek itu kata benda ya, teman-teman. Artinya benda-benda. Nah, benda-benda itu nggak bisa. Kata benda itu nggak bisa jadi predikat. Hanya kata kerja saja yang bisa jadi predikat. Oke? Nah, berarti di sini kita butuh predikat. Nah, pertanyaan saya lagi ke teman-teman, adakah subjek di soal? Kalau ada yang mana? Eksperimen. Experiments, betul. Itu adalah kata bendanya, teman-teman. Fungsinya sebagai subjek ya. Nah, berarti di sini hanya ada subjek, tapi belum ada predikat. Kita carikan A, B, C, D yang predikat saja, yang bisa jadi predikat saja, gitu ya. Yang alpha auxiliary auxiliary verb kemungkinan bisa. Yang bravo auxiliary verb kemungkinan bisa. Yang Charlie auxiliary auxiliary verb kemungkinan bisa, teman-teman. Nah, yang tidak bisa adalah yang delta ya. Jadi B itu walaupun dia sebagai auxiliary, tapi kalau bentuknya gerund seperti ini atau verb ing seperti ini, sebelumnya nggak ada auxiliary-nya, tidak bisa jadi predikat. Ya, jadi syarat verb ing supaya bisa menjadi predikat, contohnya yang bravo itu ya, verb ing supaya bisa jadi predikat harus ada auxiliary-nya, lebih tepatnya dari keluarganya to be. Seperti itu. Jadi delta nggak bisa karena nggak ada auxiliary lain, yaitu dari nggak ada to be-nya sebelum verb ing. Jadi delta nggak bisa. Nah, sekarang tinggal alpha, bravo, sama Charlie. Bedanya alpha, bravo, Charlie adalah kalau yang Charlie itu dia pasif ya, to be verb 3, teman-teman. Been itu kan to be ya. Conducted itu verb 3. Jadi kemungkinan Charlie, sorry, berarti Charlie ini pasif gitu ya. Kalau yang Bravo sama eh, yang alpha itu to be diikuti verb ing itu aktif, teman-teman. Bravo juga sama, to be diikuti verb ing itu juga aktif. Nah, bedanya adalah yang alpha sama Bravo, yang alpha itu menggunakan have, jadi dia present atau fakta ya. Sedangkan yang Bravo itu menggunakan lampau. Were itu bentuk lampau dari to be, gitu ya. Jadi ini lampau, ini present. Nah, sekarang kita tinggalkan dua aja, pilihannya tinggalkan dua aja, teman-teman. Jadi tinggal aktif atau pasif. Nah, caranya gimana? Kita lihat, kendak ini kan dia butuh objek ya, artinya melakukan. Nah, setelah titik-titik, tidak ada objeknya. Nah, kalau ada kata kerja butuh objek, tapi tidak ada objeknya, maka harus pasif. Oke, nah berarti jawabannya adalah yang Charlie ya, teman-teman. Karena yang pasif rumusnya be verb 3. Dan ABCD yang pakai verb 3 itu cuman, maksudnya yang predikat be verb 3 itu cuman yang Charlie. Kalau yang Bravo verb ing tidak bisa. Be verb ing itu aktif ya, dia butuh objek tapi nggak ada objeknya. Alpha juga sama, be verb ing itu aktif. Seperti itu. Oke, jadi jawabannya yang Charlie. Nanti kalau dibaca, experiments in the photography of moving objects had been conducted in the United States and Europe well in 1900. Jadi kalau diartikan, eksperimen-eksperimen dalam bidang fotografi dari benda-benda bergerak telah dilakukan di Amerika Serikat dan Eropa dengan baik di tahun 1900. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 9, teman-teman. Silahkan dicoba dulu. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman semua menjawab bravo. Kita cek bareng ya. Cari predikat dulu. Di situ ada is called, teman-teman. Subjeknya, nah hati-hati. Di situ raw materials itu memanglah dia kata benda. Ya, raw materials itu bahan-bahan mentah. Nah, tapi dia nggak bisa jadi subjek, teman-teman. Karena dia jamak. Oke, jadi kalau kata benda ditambahkan s atau is di belakangnya dia menjadi jamak. Nah, kenapa kalau jamak nggak bisa, Sir? Karena predikatnya pakai is, teman-teman. Is itu to be ketika subjeknya tunggal. Nah, berarti ini bukan subjek, teman-teman. Kata benda ini bukan subjek ya. Nah, fungsinya kata benda di dalam kalimat itu cuma dua. Kalau nggak sebagai subjek, ya
objek. Karena dia bukan subjek, pasti dia objek dari sesuatu. Nah, karena kita kehilangan subjek ya, teman-teman. Nah, berarti di sini kita carikan subjek yang boleh punya objek. Nah, subjek yang boleh punya objek itu hanyalah gerund atau verb ing gitu ya. Jadi kata kerja yang dijadikan kata benda. Oke, jadi kita carikan verb ing di pilihan A, B, C, D. Yang alpha transform itu verb satu, hanya bisa jadi predikat. Nah, nanti predikatnya double, predikat juga nggak boleh diletakkan di awal kalimat. Alpha nggak bisa ya. Kalau yang Bravo transforming, ini gerund teman-teman. Ya, jadi kemungkinan Bravo bisa. Nah, yang Charlie ini juga gerund teman-teman. Being transformed. Bedanya dengan yang Bravo, being transformed itu bentuknya be verb 3. Jadi gerundnya ini berbentuk pasif. Sedangkan di setelah titik-titik ada objeknya. Teman-teman masih ingat, pasif itu tidak boleh dikasih objek. Ya kan? Berarti Charlie nggak bisa teman-teman. Kalau yang delta ada conjunction, padahal subjek predikat cuma satu, jadi nggak bisa. Oke, jadi jawabannya adalah yang Bravo. Nah, nanti kalau dibaca, bentar ini saya hapus dulu ya. Transforming raw materials into useful products is called manufacturing. Jadi kalau diartikan, merubah bahan-bahan mentah menjadi produk-produk yang berguna disebut manufaktur atau proses manufaktur, perakitan gitu ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang notice di sini, Sir, itu kan pasif ya, katanya pasif tidak boleh punya objek. Kok setelahnya ada gerund? Kok ada verb ing sebagai kata benda gerund di situ? Nah, itu bukannya objek ya, Sir? Iya, betul, teman-teman. Ini adalah objek. Nah, memang ada beberapa kata kerja yang ketika dipasifkan itu boleh tetap punya objek. Nah, kok gitu, Sir? Nggak adil dong dengan yang lain. Jadi alasannya sebenarnya, teman-teman, kata kerja yang saya maksud itu namanya adalah ditransitif. Ini cuma dikit kok, teman-teman. Jadi ditransitif itu apa? Ditransitif itu adalah kata kerja yang butuh dua objek. Ya, jadi dia adalah verb, tapi butuh dua objek. Nah, contohnya kata call yang artinya menyebut atau memanggil. Nah, contoh kalimatnya seperti ini, teman-teman. Saya menyebut adik saya atau saya memanggil adik saya Naruto, misalnya ya, contoh aja. Jadi, saya memanggil adik saya Naruto atau eh, sebutan adik saya itu Naruto gitu misalnya, teman-teman. Nah, nanti kalau ditranslate, I call my brother Naruto. Jadi, objek dari kalimat ini ada dua. Objek yang pertama adalah my brother, objek yang kedua adalah Naruto. Nah, ketika nanti dipasifkan, satu objeknya itu pindah ke depan. Jadinya, my brother, call-nya, predikatnya kita rubah menjadi bentuk be verb 3 karena mau kita pasifkan. Jadinya, is called. Nah, dikasih objek lagi itu kan setelah kalau tetap ada Naruto-nya ya, kita masukkan dulu Naruto. Nah, baru keterangannya berupa preposisi diikuti noun. Jadi dikasih by me. Walaupun by me itu dihilangkan nggak apa-apa, teman-teman. Cuman kalau mau lengkapnya seperti ini. Jadi my brother is called Naruto by me. Jadi Naruto-nya ini, objek yang kedua ini, tetap tertinggal di setelah kata kerja memanggil. Karena objek langsungnya itu pindah sebagai subjek. Gitu ya. Jadi itu adalah alasan kenapa called di situ sudah dipasifkan tapi boleh punya objek karena sebenarnya ketika dia aktif objeknya ada dua, yang satu pindah ke depan, yang satu pindah di, maksudnya yang satu tetap di setelah predikat seperti itu. Oke. Nah, untuk kata kerja apa aja yang ketika dipasifkan boleh punya objek, nanti akan saya kirimkan teman-teman. Jangan khawatir ya, nanti kalau saya lupa mohon diingatkan. Seperti itu. Oke, nah nanti itu tadi ya. Jadi alasannya kenapa is called di situ pasif tapi tetap boleh punya objek karena ada istilah namanya ditransitif atau kata kerja yang butuh dua objek. Seperti itu. Oke, terakhir teman-teman nomor 10, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya habis, teman-teman. Silakan jawabannya dikirim di chat sedapatnya teman-teman dulu, kemudian kita bahas bareng ya. Baik, ada jawaban alfa, ada juga jawaban delta. Mari kita cek bersama. Seperti biasa, dicari kata kerja sebagai predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada predikat is, teman-teman. Subjeknya adalah kata ganti that. Jadi that di situ kata ganti ya, bukan conjunction, teman-teman. Alasannya, that itu kalau dia conjunction sebelumnya tidak boleh ada satu koma. Oke, diingat-ingat, that itu kalau dia conjunction tidak boleh ada koma sebelumnya, teman-teman. Nggak boleh ada satu koma seperti. Jadi kalau teman-teman menemukan ada koma, kok ada that setelahnya, itu bukan conjunction. Gitu ya. Nah, berarti subjek predikat sudah lengkap, kalimat sudah lengkap, tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, artinya kalimat sudah lengkap. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, itu ada turunan dari kata kerja compare, artinya membandingkan. Nah, sekarang pertanyaan saya ke teman-teman. Membandingkan itu butuh objek nggak, teman-teman? Kalau saya misalkan bilang ke teman-teman nih, hari ini kita akan membandingkan. Nah, butuh objek nggak membandingkan, kira-kira? Nah, perlu objek ya atau butuh objek ya, teman-teman? Betul. Nah, sekarang pertanyaan saya lagi ke teman-teman. Di setelahnya titik-titik, itu ada objeknya nggak? Nggak ada ya, teman-teman. Nah, kalau ada kata kerja, contohnya compare, dia kan butuh objek ya. Kok nggak ada objeknya, maka harus kita pasifkan. Jadi cari A, B, C, D yang bentuknya pasif. Di pilihan A, B, C, D yang bentuknya pasif cuma satu, teman-teman. Iya, betul. Misalnya di jawabannya adalah yang delta ya. Itu verb 3, teman-teman. Bukan verb 2 ya. Nah, kalau yang alfa itu aktif. Kalau compare aktif harus ada objeknya. Sedangkan di situ tidak ada objeknya. Alfa kehilangan objek, teman-teman. Ya, jadi nggak bisa. Kalau yang bravo, to be verb ing. Bukan to be verb 3. Dia aktif berarti ya. Yang mana tidak bisa, teman-teman. Kemudian ada have compared. Nah, have itu bukan to be, teman-teman. Have itu keluarga auxiliary yang berbeda dari auxiliary to be ya. Yang mana have itu memang harus diikuti verb 3 dan dia aktif bukan pasif. Nah, kalau aktif harusnya butuh objek dan kita juga tidak butuh predikat lagi. Karena nanti predikatnya double. Gitu ya. Predikat nggak boleh diletakkan di depan juga. Gitu ya. Jadi jawabannya yang delta. Nanti kalau dibaca, compared to the reproductive rates of other small mammals, that of the bat is very low indeed. Kalau diartikan, dibandingkan dengan tingkat-tingkat reproduksi dari mamalia kecil yang lain, itu maksudnya itu adalah tingkat reproduksi dari kelelawar sangatlah rendah. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu tadi adalah materi kita tentang kata kerja. Kita simpulkan sedikit ya, teman-teman. Jadi kata kerja intinya itu adalah jadi kata kerja, sebentar saya ganti hitam. Jadi kata kerja itu ada dua yang kita sudah pelajari ya. Ada yang predikat. Di hari pertama, teman-teman kita sudah belajar predikat itu verb 1, kalau nggak gitu verb SES untuk menyatakan fakta. Kemudian verb 2 untuk menyatakan lampau dan auxiliary verb. Nah, ini artinya beda-beda tergantung auxiliary yang kita pakai dan verb gandengannya ya. Nah, kemudian ada juga kata kerja itu yang tidak bisa jadi predikat. Oke. Yang pertama ada verb ing, aktif ya. Kemudian verb 3, pasif. Dan juga to verb 1, aktif. Gitu ya. Atau saya tandai teman-teman. Yang pasif itu rumusnya cuma dua. Kalau di predikat yaitu auxiliary verb cuma satu ya, tapi cuma be verb 3 aja. Itu pasif teman-teman. Selain auxiliary verb, selain be verb 3 semuanya aktif. Oke, jadi be verb 3 saja yang pasif. Nah, untuk non predikat pasif itu cuma satu yaitu yang verb 3. Nah, selain verb 3 berarti aktif. Gitu ya, teman-teman. Nah, terus hari ini kita belajar tentang kata kerja sendiri. Itu ada dua jenis kalau diartikan ya. Jadi kata kerja kalau diartikan ada dua. Ada yang transitif atau butuh objek. Ada juga yang intransitif atau tidak butuh objek. Nah, kenapa kita perlu mengetahui ini? Karena kalau kita tahu itu kata kerja transitif, dia bisa aktif. Kalau aktif harus dikasih objek ya. Dan juga pasif. Nah, sedangkan untuk kata kerja yang intransitif itu hanya bisa aktif
aktif, teman-teman. Nggak bisa pasif. Nah, bentuknya aktif itu apa? Atau kata kerja aktif itu bentuknya apa aja? Yang pertama adalah verb 1 atau verb SIS gitu ya. Kemudian auxiliary verb. Verb 2 dulu teman-teman, maaf. Verb 2, kemudian auxiliary verb. Yang auxiliary verbnya ini kecuali be verb 3 ya. Jadi auxiliary verb kecuali be verb 3. Karena be verb 3 itu pasif nanti. Oke. Sebentar saya geser dikit. Oke. Nah, kemudian untuk kata kerja transitif, kalau dia dipasifkan itu bentuknya ada yang masih kurang teman, maaf. Nah, itu yang predikat ya. Kalau misalkan yang selain predikat itu masih ada yaitu verb ing dan juga to verb 1 itu aktif teman-teman. Nah, sedangkan untuk kata kerja pasif itu rumusnya cuma 2. Kalau di predikat itu adalah to be verb 3, jadi auxiliary be diikuti verb 3. Kemudian kalau dia bukan predikat itu adalah verb 3 yang berdiri sendiri. Gitu ya. Nah, untuk kata kerja yang intransitif dia hanya bisa aktif. Jadi bentuknya cuma ini. Nah, itu adalah kesimpulan kita hari ini, teman-teman. Oke, nah sambil saya absen, sebentar saya absen dulu ya, teman-teman. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh ditulis di chat boleh atau teman-teman ini bacakan juga nggak apa-apa. Saya absen dulu, teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang baru gabung, nanti absensinya tolong diisi ya, teman-teman, supaya teman-teman tidak tertinggal rewardnya di akhir chapter. Karena kalau misalkan teman-teman belum mengisi absensi, nanti terhitung tidak hadir gitu di hari-hari atau namanya beda misalkan itu juga eh, bisa dianggap tidak masuk teman-teman. Tapi tetap ada solusi. Misalkan teman-teman sibuk banget nggak bisa hadir kelas, masih ada solusi nanti tetap bisa dapat reward ya. Nah, sepertinya tidak ada pertanyaan teman-teman atau gini, nanti ketika teman-teman latihan menemukan kesulitan apapun, boleh japri saya ya. Thank you so much for attending the class today guys. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day guys. See you next time.